Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adam Rahmatullah, Espar MSc, merupakan dosen dari program studi pariwisata di Institut Pariwisata Trisakti. Saya mengampu mata kuliah ekowisata dengan kode 18D3A039T_P berbobot 3 SKS, di mana 2 SKS untuk pembelajaran teori dan 1 SKS untuk praktik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 yang diselenggarakan dalam 16 sesi pertemuan, di mana 14 sesi untuk penguatan materi dan 2 sesi untuk evaluasi melalui UTS dan UAS. Mata kuliah ini dirancang untuk memperkuat kompetensi konseptual, analitik, dan aplikasi dalam pengembangan ekowisata berbasis prinsip trilogi sustainability. Secara substansi, pembelajaran mencakup 6 topik utama. 1. Konseptual ekowisata, mencakup definisi, prinsip dasar, dan kerangka etis. 2. Evaluasi dinamika implementasi ekowisata, baik dalam konteks Indonesia maupun global, melalui pendekatan studi kasus. 3. Pemanfaatan teknologi sebagai instrumen dalam mendesain, pengelolaan, dan komunikasi ekowisata berbasis big data dan digitalisasi. 4. Analisis kebijakan dan regulasi ekowisata dengan menelaah berbagai dokumen peraturan terkait. 5. Pengelolaan ekowisata secara menyeluruh termasuk analisis carrying capacity, visitor management, hingga marketing strategik. 6. Perencanaan ekowisata terintegrasi, baik skala tapak, skala destinasi, regional, hingga nasional. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ilmu perencanaan ekowisata diperlukan hierarki perencanaan secara detail dan sistemik, mulai dari penyusunan feasibility studies, AMDAL, business plan, master plan, site plan, DED, hingga ecotourism marketing plan. Penilaian akhir mahasiswa terdiri dari 3 komponen, yakni tugas 20%, UTS 30%, dan UAS adalah 50%. Untuk mendukung capaian tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mencakup 1. Kemampuan menganalisis prinsip dasar ekowisata. 2. Kemampuan mengevaluasi pembangunan dan implementasi ekowisata di Indonesia. 3. Kemampuan menganalisis secara kritis kebijakan dan regulasi ekowisata. 4. Kemampuan mengevaluasi pengelolaan destinasi ekowisata secara holistik dan saintifik. Terakhir, kemampuan menyusun karya perencanaan ekowisata minimal di skala tapak dan destinasi secara komprehensif dan sistematis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya didrive untuk memahami kerangka konseptual ekowisata, tetapi juga untuk merumuskan solusi yang berbasis evidence, konseptual, dan berdampak. Melalui ruang pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu mengartikulasikan gagasan-gagasan transformatif untuk mendukung arah baru pembangunan pariwisata Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan secara sistematis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kepada materi, saya kembali mengingatkan bahwa pada sesi kedua kali ini saya ingin mengharapkan partisipasi aktif daripada teman-teman semua. Saya ingin membangun generasi bangsa yang bukan hanya saja kritis dalam aspek kognitif, tetapi dia memiliki kekuatan dalam aspek afektif. Saya pengen mahasiswa sekarang itu bermental baja, kuat ya, tetapi di sisi lain dia berhati lembut. Kalau dalam perspektif Islami adalah berakhlakul karimah. Selain 2 aspek itu, aspek psikomotorik juga itu menjadi sangat penting. Aspek gerak motorik kasar dan motorik halus termasuk dalam konteks menulis. Teman-teman pasti masih ingat di sesi awal, bagaimana kita harus meningkatkan kemampuan untuk melihat, mendengar, membaca, melisankan, menghafal, memahami, hingga menarasikan, kan gitu ya.
pada semester yang lalu pada saat teman-teman ujian gitu kan. Ujian saya bersifat lisan pada semester lalu. Nah, begitupun dengan pada mata kuliah ini. So kita coba bedah apa sih yang dimaksud dengan ecotourism dan hospitality insight. Sebagai awal permulaan di sini kita harus bisa melihat dan membedah apa sih definisinya dan prinsipnya daripada ecotourism itu gitu ya. Nah, sebelum masuk ke ranah tersebut, maka ada baiknya kita memahami bahwa tourism ataupun ecotourism adalah disiplin ilmu. 2008 di Indonesia sudah diberikan SK atau nomenklatur bahwa bidang ini adalah telah menjadi ilmu tersendiri. Karena dia sudah memiliki tolok ukur baik dari segi filsafatnya kan gitu ya. Kalau berbicara tentang filsafat, maka disiplin ilmu itu harus ada yang namanya prasyarat ontologisnya apa, epistemologisnya apa gitu kan, dan aksiologinya apa. Sederhananya adalah asal-usulnya apa, metodenya apa, kemudian manfaat untuk khalayak umum apa, kan gitu. Teori yang menarik dari Jafari Model gitu ya, mulai pada ilmu sosiologi, ekonomi, psikologi, matematik, fisika pun justru sangat dibutuhkan untuk pembangunan destinasi ekowisata. Kemudian ilmu ekonomi, hukum, marketing, regional planning, semua ilmu ini adalah terlibat dalam mengembangkan atau pembangunan industri pariwisata ataupun ekowisata. Sebalos Laskurain tahun 96 mendefinisikan bahwa ecotourism adalah responsible travel and visitation to relatively undisturbed. Undisturbed itu bisa kita maknai sebagai wilayah yang relatif alami. Jadi wisatawan yang berkunjung ke area-area hutan, yang remote area, yang alami, nah itulah yang disebut ecotourism. Awal mula ada definisi ecotourism itu. Nah, berbagai definisi ecotourism kemudian menjadi acuan berbagai akademisi di seluruh dunia dari Sebalos Laskurain ini. Misal kemudian ada TIS gitu ya, The International Ecotourism Society. Dia juga kurang lebih sama nih. Ecotourism is responsible travel to natural area. Natural lagi gitu kan. Kemudian ada Fennell 99, kita lihat nih yang dimerahin. Natural resources based tourism that focus primarily in experiencing di wilayah remote lah gitu. Nah, artinya dari berbagai akademisi ini mendefinisikan ekoturism adalah ya kegiatan wisata yang ke area alami kan gitu. Nah, atas hal itu maka tahun 95, kemudian 97 hingga 2003 Avenzora mengkritisi bahwa semua berbagai definisi ekoturism itu lebih kepada cenderung aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di ruang private atau undisturbed atau ya kawasan konservasi lah gitu ya. Mau itu taman nasional, taman wisata alam yang alami. Nah, hal ini menjadi berbahaya karena kalau kita mengingat teori gravitasi kan air itu mengalir dari dari hulu ke hilir kan mengalir ya. Nah, begitupun dengan wisatawan. Wisatawan itu kecenderungannya itu kalau begitu masuk hutan dia begitu masuk ke dalam ya ke wilayah area alami lagi. Kita memang ada pembatasan small scale tourism, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa akan semakin besar dia populasi yang akan masuk dan ini menjadi berbahaya. Atas hal itu maka kita bisa dilihat setidaknya ada 180 varian ekoturism ini. Ada small scale tourism, ada forest tourism, protect tourism, less impact tourism dan lain-lain. Teman-teman di sini bisa lihat lah. Setidaknya ada 180 varian di dunia ini. Terminologi yang sinonimnya atau mirip dengan ekoturism lah, dapat dimaknai sebagai ecotourism activity. Nah, maka kalau berbicara tentang ekologi atau teori sistem itu bisa dilakukan di mana saja. Baik itu ruangnya yang bersifat rural, perkotaan, ataupun pedesaan, atau marine tourism sekalipun.
Nah, dengan demikian Avenzola mendefinisikan bahwa ekoturism harus dijadikan sebagai roh dan jiwa dari setiap segala bentuk aktivitas, ruang maupun dalam rangka membentuk konsep pengembangan ekowisata. Nah, artinya konsep pengembangan ekowisata itu bisa ditegakkan di wisata pedesaan. Terminologinya kita gunakan eco-rural tourism dengan mengadopsi atau menegakkan 7 pilar utama. Pilar ekologi, socio-culture, ekonomi, gitu ya. 3 pilar pertama ini adalah sebagai bentuk pengejawantahan daripada sustainable tourism. Karena di dalam hal apapun, sektor apapun saat ini pembangunan harus mampu mengangkat 3 pilar utama. Ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Termasuk kalau dalam konteks ekoturism ada 3 pilar tambahan lainnya, diawali dengan experience, satisfaction, dan memory. Jadi ekoturism itu harus mampu memberikan kepuasan, pengalaman, dan kenangan. Jadi semua wisatawan yang berkunjung itu harus dijamin tuh untuk mendapatkan 3 pilar tersebut sebagai bentuk pengejawantahan pilar psikologi, ilmu psikologi. Dan terakhir adalah education. Ya, education sebagai aspek sosial kan gitu ya. Ini bukan hanya perlu didapatkan oleh aspek sosial wisatawan aja, tapi masyarakat lokal yang ada di sekitar destinasi wisata juga perlu mendapatkan aspek-aspek edukasi. Jadi destinasi itu betul-betul mampu mengangkat harkat martabat masyarakat lokal. Next. Oke, ini adalah ruang, ada yang bersifat forest, ada di rural, pedesaan, ataupun juga di perkotaan kan gitu ya. Nah, it mean ekoturism bisa diadopsi di seluruh ruang yang ada ini. Jadi, kalau kita mengacu kepada definisi yang awal, Ceballos Laskurain, Venal, dan lain-lain, kan enggak dia. Ya, dia hanya mengacu kepada wilayah yang forest aja, remote aja. Nah, tetapi dengan mengacu kepada teori Avenzola 2008 itu sudah menjadi tergubah dia, sudah mengelaborate dari berbagai definisi yang ada. Kemudian dalam konteks ekosistem pariwisata setidaknya wisatawan itu ada 5 fase. Yang pertama adalah fase perencanaan. Jadi sebelum kita bertraveling, berwisata, tentu kita melakukan perencanaan dulu kan gitu ya. Kita mau ke wisatanya ke daerah apa, menggunakan transportasi apa, akomodasinya apa. Setidaknya secara a priori ataupun secara runut dengan manajemen plan yang tertulis yang baik atau lewat paket wisata gitu ya. Yaitu sudah terencana di dalam fase perencanaan ini. Kemudian fase perjalanan menuju. Di situ kita proses mobilitas menggunakan pesawat, mobil, atau whatever kendaraan umum gitu ya. Kemudian kegiatan di destinasi, ini fokus kepada activity kegiatan kita di destinasi. Terserah mau 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setidaknya dalam konteks ekoturism mampu menegakkan 7 pilar utama yang tadi. Satisfaction hingga education. Kemudian baru perjalanan pulang hingga fase rekoleksi. Kembali merecollecting daripada pengalaman, kepuasan dari aktivitas wisata yang sudah kita lakukan. Dalam konteks pendekatan perencanaan, setidaknya di sini ada 6. Yang pertama adalah resources, demand, political, kemudian ada policy, ada a priori, hingga integrated. Sebenarnya ada behavior satu lagi. Nah, saya jelaskan secara cepat saja bahwa resources itu pendekatan ekowisata berbasis pada sumber daya. Di destinasi tersebut ada sumber daya wisata apa aja. Kita identifikasi tuh, inventarisasi. Contoh, di suatu destinasi ada mangrove. Kalau ada mangrove berarti ada burung. Identifikasi tuh burungnya apa aja, semua. Ada berbasis demand. Demand itu berbasis permintaan. Siapa yang meminta?
Kira-kira siapa yang meminta? Hah? Wisatawan? Ya. Siapa lagi yang meminta? Elemen sosial apa lagi? Pengusaha, pihak swasta, ya boleh. Saya punya uang, saya pengen bikin tempat wisata di sini. Tolong dibuatkan demand. Dia mengurus perizinan kepada pemerintah. Kan gitu kan? Wisatawan, masyarakat lokal, siapapun. Nah, kita lihat di destinasi terkait. Kemudian ada a priori dan integrated. A priori ini dalam konteks tapak bahwa si tenaga ahli akan mendesain berbagai fasilitas ekowisata. Fasilitas main entrance, pintu masuk, gerbang, restoran, landscape, wahana-wahana wisata. Nah, itu nanti kita akan bekerja sama tuh. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa sektor ini butuh disiplin ilmu yang lain dan butuh sektor-sektor yang lain. Kita berkolaborasi dengan arsitek, kita berkolaborasi dengan ekonom, kita berkolaborasi dengan apalagi kira-kira? Ahli kehutanan, ahli ekologi, ahli satwa. Dan dalam konteks perencanaan ekoturism yang baik dan benar, maka tenaga ahli ekoturism dia harus menjadi leader, mimpin. Dia yang memimpin proyek. Karena bagaimanapun yang memiliki touch area dalam konteks psikologis wisatawan kan kita, ya. Yang belajar psikologis wisatawan itu anak pariwisata, bukan anak ekonomi, bukan anak hukum, bukan arsitek. Arsitek ada belajar sedikit-sedikit, tapi kita lebih kental. So, dalam hal ini teman-teman nanti lulusan di S1 bukan saja mampu menjadi pengelola destinasi wisata, tetapi bisa juga menjadi seorang perencana, tourism planner untuk menciptakan, membuat destinasi ekowisata, baik dari skala tapak hingga skala nasional, sampai internasional bila perlu, gitu kan, cita-citakan. Asia Pasifik, gitu. Oke. Kemudian dalam konteks kolaborasi dan partnership, kita harus ingat bahwa sektor ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu stakeholder saja. Kita perlu akademisi sebagai tourism planner yang baik gitu ya dalam bidangnya. Kemudian kita perlu government, tentu government adalah ayah kita. Ibarat dia adalah sebagai meregulate atau memfasilitasi berbagai peraturan yang ada sehingga wadah untuk terbentuknya kegiatan atau ruang ekoturism itu menjadi ada. Nah, tetapi tidak butuh itu saja. Kita ada yang namanya local society dan turis, masyarakat lokal dan wisatawan. Kita harus lihat apa sih demand-nya mereka, keinginan mereka, preferensinya itu apa kalau menciptakan destinasi itu kan. Ada investor, mereka yang punya uang. Barangkali ada beberapa destinasi yang dimiliki oleh pemerintah atau dimiliki masyarakat, gitu kan. Tapi banyak juga di Indonesia ini yang dimiliki oleh investor. Dan investor ini bisa buka di ruang-ruang konservasi sebenarnya. Kayak misalnya di PT Fontis Autovifam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Sukabumi tuh. Itu kan ada yang jembatan gantung itu loh. Ya, tahu ya teman-teman, itu kan pernah viral 4 tahun yang lalu. Nah, itu berada di kawasan Taman Nasional, tapi yang punyanya sebenarnya swasta. Dia melakukan perizinan yang namanya izin pengusahaan pariwisata alam, IPPA. Selama 35 tahun untuk peraturan yang sekarang. Building mission di sini ada pro lingkungan, pembangunan harus berwawasan lingkungan, tidak mendegradasi berbagai elemen-elemen ekologis, elemen alam, elemen flora, elemen fauna. Justru sebaliknya, dengan dibangunnya destinasi ekowisata, gitu ya, area tersebut justru harus semakin hijau, harus makin lestari.
satwa yang nggak ada mulai datang, mulai ada karena kita hijaukan itu area. Paham ya? Kemudian pro culture, kita juga harus mampu mengaktifasi aspek budaya, elemen-elemen budaya yang sudah mulai punah atau yang tidak dikenal, kita hidupkan lagi, kita adakan lagi. Jadi dari tahap punah naik dia menjadi ada naik dia menjadi dikenal naik dia digunakan, naik dia menjadi fase membudaya. Kalau membudaya itu kan berarti sudah dilakukan oleh orang sekitar. Pro bisnis, pro income. Destinasi ini harus mampu memberikan distribusi manfaat ekonomi jangka panjang. Jangan hanya 2 tahun, 3 tahun kolaps. Fenomena di Indonesia per hari ini banyak juga destinasi wisata yang belum mampu menyentuh angka 5 tahun, banyak yang gugur. Karena per hari ini dinamikanya luar biasa. Behavior daripada wisatawan, behavior daripada Gen Z, Gen milenial, pindah ke satu tempat, saya sudah cukup, Instastory cukup gitu kan ya, ganti tempat lain, tempat lain. Nah sehingga itu menjadi challenge, tantangan tersendiri tuh. Destinasi itu akan menjadi lebih berkelanjutan apabila memiliki program wisata yang kuat, yang baik. Program yang baik adalah Sawang Angklung Ujo, di mana kita di sini bisa melihat bahwa hanya dari material elemen bambu saja bisa menghidupkan aktivitas ekowisata yang banyak, yang signifikan dan multiplier effect dia. Kemudian desa wisata Ngelanggeran ya, di sini teman-teman bisa melihatlah capacity building untuk kegiatan rekreasi wisata bagi para pelajar. Mereka mulai menanam padi gitu kan. Mereka akan dijelaskan asal usul budidaya padi di Ngelanggeran itu seperti apa, teknik menanamnya seperti apa, sistem irigasi perairannya seperti apa. Bahkan bila perlu sampai fase pemanenan kan gitu ya. Contoh lainnya nih Broken Scenic, Gunung Tangkuban Perahu, teman-teman lihat deh. Kawah Ratu yang begitu indahnya. Ada apa namanya ini? Warung PKL ya. Dan ada ratusan ini nih. Susah sekali menertibkan ini. Tapi bukan tidak mungkin. Mungkin. Bukan saja ini menjadi penting untuk aspek keindahan dan estetika, tapi aspek mitigasi keselamatan wisatawan juga sama. Sewaktu-waktu aktif dia bagaimana? Wisatawan ada ratusan di sini. Posisinya ada di ujung lagi. Mengganggu sirkulasi wisatawan, mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan, semua aspek. So ini salah total. Perlu direlokasi di ruang-ruang yang ditempatkan pada ruang yang baik lah gitu. Oke, artinya bahwa dalam konteks the power of program ada beberapa 7 isu yang ingin kita tekankan di sini. Makna dan manfaat program terhadap indera manusia, pikiran, hati, serta jiwa dan rohnya. Jadi betul-betul bisa terangkat. Oke, cukup paparan dari saya. Saya buka ruang diskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Anything. Kalian boleh bertanya apa saja. Sebelumnya saya izin bertanya Pak, di mana saya merupakan salah satu anak daerah dari Mentawai, dan juga Bapak kebetulan pernah membuat proyek di Mentawai. Jadi saya penasaran apa saja sih langkah-langkah yang harus disiapkan dalam pengembangan ekowisata yang ada di Mentawai? Untuk secara keseluruhan, regional Mentawai perlu punya yang namanya master plan, perencanaan pariwisata atau ekowisata jangka panjang untuk 25 tahun minimal. So, untuk pembangunan di Mentawai masih butuh banyak aspek. Tapi harus diawali dengan perencanaan yang detail. Baru penguatan lagi SDM, karena penguatan SDM tidak cukup sekali. 3 tahun dilakukan, habis itu lepas. Enggak. Kan ada regenerasi. Ya. Ada generasi-generasi muda yang tumbuh lagi. Artinya terus gitu dilakukan. Baru ketika SDM sudah siap semua, bertahap deh pembangunan fisik.
aksesibilitas, transportasi, penerbangan menjadi diperbanyak kan gitu ya, Susi Air ke sana gitu kan. Begitu. Promosi juga jangan hanya mengandalkan digital marketing aja, tapi jemput bola. Buat seorang marketer ekoturism dari Mentawai. Latih dulu, kita latih. Habis itu dia masuk deh ke perusahaan-perusahaan. Nih Mentawai, masuk dong, ayo wisata, masuk. Ngerti nggak maksudnya? Jemput bola loh. Pak, izinkan saya bertanya. Ya, silakan. Menurut perspektif Bapak, apa sih tantangan utama dalam membangun ekowisata di Indonesia? Ada yang namanya planning hierarki. Skala nasional ya. Yang pertama kita lihat dulu, evaluasi dulu. Kebijakan Riparnas, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional 15 tahun. Yang dibuat 2010 sampai 2025. Tahun ini habis kan? Itu evaluasi, kita lihat capaiannya. Dari berbagai aspek. SDM, apakah kita sudah baik SDM pariwisata di Indonesia? Perguruan tinggi, SMK, kampus. Apakah kurikulumnya sudah baik dan benar? Apakah sudah sistematis? Saya sendiri mengkritisi belum. Belum, masih banyak bolong. Masih banyak aspek yang belum kondusif dan belum rapi. Kemudian dari segi travel agent, perjalanan, MICE industri, tempat wisata, destinasi di kawasan konservasi ataupun non-konservasi. Nah semua itu kita lihat, kita ukur. Jadi big data, data yang besar, semua data statistik yang ada kita lihat. Baru kita evaluasi. Buat lagi perencanaan Riparnas jangka panjang. So, untuk mengkondusifkan itu semua, buat master plan-nya yang baik, yang utuh, yang kuat, untuk minimal 25 tahun dan dijalankan oleh siapapun menterinya nantinya. Pembangunan, ya tentu pembangunan SDM kita bangun, infrastruktur, fisik dan lain-lain, termasuk juga aspek tata ruang dan kebijakan. Artinya kita harus mengkondusifkan di seluruh Indonesia. Banyak disharmoni dan inkonsistensi antara regulator pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang menaungi di kementerian hingga di pemerintah level daerah, bupati, gubernur gitu ya. Itu banyak peraturan yang belum sinkron. Nah, artinya bahwa ini perlu diharmoniskan. Gitu. Sehingga kita seorang pengusaha pun aman, kita aman, ekologis terjamin, aman kan gitu ya. Kalau boleh ya boleh, silahkan ikut aturan. Kalau enggak ya udah. Gitu. Itu yang harus kuat. Karena dampaknya adalah masyarakat lagi. Memang dalam konteks puncak bukan hanya sektor pariwisata, gitu kan. Memang populasi di Bopunjur itu memang sudah padat populasinya. Oke, saya pikir waktu kita sudah cukup. Terima kasih atas semua perhatian teman-teman. Selamat siang semua. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya. Sebagai pusat unggulan pariwisata, kami terus berinovasi, berkolaborasi, dan berkomitmen untuk ciptakan pariwisata berkelanjutan. Dengan berbudaya unggul, menjadi bukti bahwa Institut Pariwisata Trisakti menjaga mutu dalam penyelenggaraan pendidikan hingga diraihnya akreditasi unggul.